Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali pada acara Masih Ada Tuhan. Dan saudara jemaat GSKI Betani, Nginden, Manyar, Citraland, dan Sukomandunggal bersama seluruh cabang yang ada di sekitar Surabaya, bahkan di Indonesia. Kita masuk dalam sebuah tema yang saya beri judul Pengenalan yang terus bertumbuh. Pengenalan yang terus bertumbuh ini bicara tentang bagaimana proses pengenalan pribadi Tuhan yang terus bertumbuh. Yang dalam bahasa aslinya itu bukan sekedar oida, tapi ginosko. Mengenal secara khusus. Saya membayangkan pengenalan seperti begini itu seperti kalau saya terhadap keluarga saya. Saya bahkan gambarkan kalau karena saya mengenal keluarga saya, bukan cuma suara langkah kaki, bahkan cara buka pintu saja, saya bisa tahu siapa yang masuk di dalam kamar saya. Apakah isu istri atau anak saya yang pertama, dua, dan ketiga. Itu berbeda semua. Mengapa? Karena saya mengenal mereka. Bagaimana Tuhan menghendaki seperti begitu? Mari kita lihat contoh pribadi Petrus yang juga demikian. Kita baca di 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan menyatakan begini. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Petrus adalah sebuah contoh yang luar biasa untuk membuat kita bisa memahami dinamika dari proses pengenalan itu. Mari kita lihat paling tidak perjumpaan Tuhan Yesus dengan Petrus pertama kali di Danau Genesaret atau Danau Galilea atau Tiberias. Pada waktu itu Petrus betul-betul seseorang yang dia tidak pernah membayangkan bahwa dia ternyata bertemu dengan Tuhan Yesus untuk mengubah hidupnya dia. Pada waktu Petrus semalam-malaman tidak dapat ikan, sebagaimana dia biasa lakukan. Ternyata bersama dengan Tuhan, dia mendapatkan mujizat yang sehingga Petrus waktu tahu persis bahwa ini bukan manusia, itu Tuhan. Dan pada waktu perjumpaan itu, Petrus dengan iman, waktu mendapatkan ucapan dari Tuhan Yesus, sejak sekarang kau tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi penjala manusia. Petrus menyikapinya itu dengan luar biasa. Memang, pada waktu Petrus bersama dengan Tuhan Yesus, dia melihat apa yang diajarkan, apa yang dilakukan Tuhan Yesus secara luar biasa. Tapi pada titik tertentu, kalau kita baca itu di Matius 16, Tuhan Yesus setelah itu bertanya, untuk memastikan apakah engkau benar-benar kenal aku. Siapa aku ini? Banyak versi. Orang-orang menjawab seperti nabi ini, nabi itu. Tapi Petrus menyatakannya dengan luar biasa. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Juru Selamat. Petrus tahu persis. Sehingga sampai Tuhan Yesus waktu itu menyatakan, ini bukan manusia, tapi Bapakku di surga. Dan di atas batu karang ini, engkau menerima kunci kerajaan surga. Ada banyak peneguhan. Waktu Petrus mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Dan mari kita sadari, kita pun juga mengalami proses itu. Tapi kalau kita melihat, pada titik tertentu, karena itu justru berhubungan dengan rencana Tuhan yang luar biasa untuk penebusan. Tuhan Yesus harus ditangkap. Petrus mengalami proses yang
disebut dengan goncang dan takut. Sehingga kitab Matius bahkan menuliskan, dia bukan cuma sekali, tapi 3 kali. Ya. Menyangkalnya itu bukan pertama kali cuma dia menyangkal. Kedua, dia menyangkal dan bersumpah. Dan ketiga, dia bahkan bersumpah dan mengutuk. Aku tidak kenal. Betapa mengecewakan. Hari-hari ini juga banyak hal yang bisa saja kita dalam kondisi yang juga mengalami down. Bisa melakukan hal-hal yang mengecewakan. Tapi mari kita lihat Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk mengasihi, untuk selalu datang, untuk menguatkan. Dan betul, pada waktu pengalaman kebangkitan yang Petrus juga melihat bahwa ternyata semua yang diajarkan digenapi. Kita punya Tuhan yang pasti menggenapi. Dan Petrus ditanya, lagi-lagi di tempat mereka pertama kali bertemu, di Danau Genesaret, di tepiannya itu, sampai hari ini tempat itu dikenal. Petrus ditanya 3 kali, sebagaimana dia pernah menyangkal 3 kali. Ditanya, apakah kau mengasihi aku? Ternyata dasar untuk membuat pengenalan yang total, yang sesungguhnya, itu adalah waktu pengenalan itu didasarkan kasih. Dan pada waktu itu, Petrus betul-betul sadar. Petrus tidak pernah mengecewakan lagi. Petrus matang secara pribadi, terutama dalam kerohanian, untuk melakukan kehendak Tuhan. Waktu dia mendapatkan juga tugas dari Tuhan untuk mengembalakan. Dia melakukannya dengan setia. Bahkan waktu Tuhan Yesus pernah mengatakan yang dicatat oleh kitab Yohanes, kalau engkau tinggal dalam aku, engkau melakukan bahkan yang lebih besar lagi. Petrus yang sudah matang secara rohani, pengenalan yang bertumbuh itu, membuat mujizat kesembuhan pada waktu dia masuk bait Allah. Bahkan orang mati pun, yang namanya Dorcas atau Tabita, itu dibangkitkan. Petrus melakukan banyak hal. Pada waktu Petrus di ujung, Petrus yang sebetulnya menurut saya menuliskan sangat sedikit. Bahkan saya kalau menggambarkan dari ini, yang ditulis itu, rasanya itu bukan Petrus sendiri. Tapi ini pasti memang idenya dari Petrus untuk menyatakan di bagian akhir dari kehidupannya. Dia sadar waktu itu dia segera akan berakhir. Dia menulis kata-kata yang luar biasa. Yaitu apa? Kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Yaitu pengajaran-pengajaran. Waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Petrus tahu persis, tanpa pengenalan yang bertumbuh, kita akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Hari-hari ini banyak keadaan yang bisa mengombang-ambingkan. Tetap jangan sampai terseret ke dalam kesesatan dan jangan kehilangan pegangan. Petrus di ayat yang terakhir dari tulisannya menyatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah kita sadar dengan pengenalan yang bertumbuh ini, kita bisa membawa hidup kita berfokus pada Tuhan Yesus, dan segala apa yang terjadi kita kembalikan untuk kebesaran kerajaannya dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang kita bisa dapatkan dari pengenalan yang bertumbuh ini. Yang pertama, kita harus waspada. Meskipun kita sudah di dalam Tuhan dan seterusnya, iblis tidak pernah berhenti untuk mengacaukan dengan cara-cara melalui keadaan, melalui berbagai macam guncangan. Karena itu kita harus waspada. Yang kedua, bagaimana kita bertumbuh dalam pengenalan melalui kasih
yang seharusnya semakin hari semakin terus bertumbuh kasih ini, semakin kita mengenal dia pribadi yang luar biasa. Dan kita tidak pernah meragukan bahwa penyertaan pelindungan Tuhan terhadap kehidupan kita sempurna. Dan yang terakhir, semuanya itu biarlah kita sadar untuk kita kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terus percaya, masih ada Tuhan. Dan kita punya Tuhan yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.